tunggu dulu. Tadi kan saya Berarti katakan, dengar dulu Om. Tadi kan saya katakan, apakah memenuhi wujudnya hanya sekedar sebutan atau namanya ada. Allah atau ada wujudnya? Arti wujud itu ada, tapi bukan bentuk. Oh, Tidak jadi macam semua mana yang itu? berbentuk itu tidak ada. Paham nggak? Tadi dikatakan ada, tapi tidak Iya, tapi berbentuk, tidak berwujud. berbentuk. Tidak Gimana bentuk. ini Om? Artinya wujud itu bukan As, bentuk. mulut aku gatal. Gimana ini Om? Coba, Ya, coba. Om simak-simak Kalau itu gatal nasi Om. nanti kayaknya. Wujud Oke, itu Bang. ada, Arab tapi artinya tidak ada. bentuk. Maka Nanti itu saya Bukan saya katakan garuk bentuk. tadi. dengan Saya saudara lah. katakan tadi Ini apa itu otaknya wujud? didengkulin, ini otaknya didengkul. Oke, Bang Jinas Apa sebentar, wujudnya Bang itu Jinas. Bang sebutan Jinas atau sebentar. nama Bang atau ada wujudnya? 217. Bang 217 saya akan Iya jelaskan ke bunda, kamu, iya oke? bunda, iya Iya, bunda. iya, saya akan jelaskan. Oke, diam. Iya bunda. Nah, diam. Berdua satu tujuan dia itu namanya. Susah kali. Oke, Anda bertanya wujud. Wujud itu diartikan ke dalam bahasa Indo itu ada. Saya akan menjawab tapi saya menggunakan logika. Jadi tolong gunakan logika Anda untuk juga menjawab pertanyaan saya, oke? Bagaimana Anda bisa hidup, Bang? Kita ini berbicara Allah, bukan kita dulu. Ya, saya sedang jawab. Saya sedang menjawab. Coba jawab dulu. Bagaimana Anda bisa hidup? Aduh, itu ketepikan dulu. Saya nih ingin narasi Anda yang saudara kita tadi wujud Allah. Iya, Bukan, kalau Anda bukan menjawab dulu. pertanyaan saya Anda Jangan- akan mendapatkan jawabannya. Jangan Coba lu jawab dulu. melebarkan Anda bagaimana ini. bisa Jangan hidup? melebarkan ini tema. Jangan melebarkan. Anda ini. bagaimana dulu Jangan bisa melebarkan. hidup? Sebentar. Ini akalnya nggak di. Aduh. Coba ya, sebentar saya. Tidak semua yang berbentuk itu tidak ada. Contoh, akalmu ada bentuknya nggak? Coba kalau ada bentuk akalmu, tunjukin kepada saya. Om, tadi narasi saya itu narasi tadi Anda mengatakan wujud tunjukkan Allah bentuk itu akalmu. ada. Woi. Coba Anda bentuk. Coba Anda Jangan lu tunjukkan bernarasi bentuk lain. akalmu. Jangan lu bernarasi lain. Iya, saya udah Tadi jelaskan wujud itu dikatakan artinya wujud Allah ada. itu ada. Itu artinya Adanya ada. gimana? Dengar dulu Om. Woi. Ada sebutan Wujud ya, itu ada nama artinya ya, memang ada ada. wujudnya. Oke. Udah, 2017. Nggak mau 2017. belajar ini, nggak mau belajar. Sudah. Kok diturunin Bang Jinas? Jangan diturunin, jangan diturunin. Sih. Jangan diturunin. Sudah Kasih saya naik dulu. jelaskan bahwa wujud Ya tapi itu jangan diturunin artinya gitu ada. dong. Susah kali, Bah. Kasih naik dulu. Nanti baru kita tanya balik. Ada kok jawabannya. Nggak bakalan, Yang ini jelas orang itu sudah cuman mau sudah nggak mau ada ditanya. tampilan di situ. Sudah ada tampilan juga itu nanti. Nggak mau Kasih naik ditanya, lagi, tapi maunya jawabannya seperti yang dia mau. Enggak apa-apa. Biar saya kuliti dia nanti. Selamat malam om bunda-bunda semuanya. Tadi kan saya katakan saya menyingkapi narasi dari Om Kristal, wujud Allah itu ada katanya. Jadi saya pertanyakan kemungkinan saya ini, yang dikatakan ada itu wujudnya Allah itu apa, sebutan kah atau nama kah atau memang ada wujudnya? Begini Karena ya, jelas-jelas dengar. Ya Om. Dengar, saya paham. Kau dengar ya. Wujud yang artinya Allah pasti ada dan berdiri sendiri. Wujud merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta dan isinya. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengan adanya alam semesta, dunia, dan makhluk-makhluk di dalamnya. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud. Di antaranya dalil fitrah, yaitu iman kepada Allah merupakan fitrah setiap makhluk. Yang kedua, dalil akal, yaitu semua makhluk pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin makhluk menciptakan dirinya sendiri. Dalil yang ketiga, yaitu dalil syarak,
yaitu seluruh kitab langit berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dalil sejarah, yaitu peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di bumi merupakan bukti kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang belum jelas? Sudah Om? Sudah? Sudah. Oke. Oke. Tadi Om juga menyentuh tentang keimanan, keyakinan. Oke. Apakah yang ini wujud ini belum connect sebetulnya. Saya tepikan dulu. Berapa kong kau minum? Saya tepikan dulu. Udah berapa kong minum? Sudah sangat jelas saya sampaikan tadi. Keyakinan. Tunggu dulu Om. Berbicara tentang keyakinan. Karena dari pihak-pihak Om ini sering mengatakan Kristen itu cukup yakini saja. Sekarang apakah keyakinan itu yang katakan iman itu cukup diyakini saja? Contohnya tadi kembali lagi pada wujudnya Allah tadi. Apakah wujud itu hanya sebutan, nama, atau memang wujudnya? Kalau tidak anti iman Om itu mesti dipertanyakan. Asal iman ini saja. Sesuatu yang kita iman, kita yakini itu mesti ada wujudnya. Bukan sebutan, bukan konon-kononnya, bukan kata-katanya. Tapi itu macam Yesus. Kalau Yesus ialah Sebentar dulu. Saya tanya dulu. Saya ingin gali dulu keilmuannya dia ini. Abang ini Kristen ya? Oh, sudah saya bilang tadi. Jawab dulu apa yang ditanya. Itu yang dijawab. Salam alaihim. Yang berarti Kristen. Saya tanya untuk membuktikan bahwa berdua satu tujuan ini, apakah pernah baca Bible atau bukan, atau belum? Saya tidak pernah baca Bible Om. Saya sekarang ini lagi mencari keyakinan yang benar. Jadi saya naik di atas ini. Dengar dulu. Makanya jangan bantah apa yang kita sampaikan. Saya akan buktikan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Dengar kalau memang dulu. Begitu. Saya tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Dengar dulu. Saya hanya sedang mencari keyakinan yang bisa terima akal dengan iman saya. Maka tadi saya menerima kalimat, ada kalimat tadi Tuhan itu wujud, maka tertarik saya. Maka saya naik. Maka saya jadi begini ya. Saya sudah paham. Saya sudah paham. Percuma saya diskusi kepada orang yang tidak berdata. Dengar dulu Om, dengar dulu. Enggak usah banyak ngomong. Jadi saya katakan, apakah wujud Tuhan itu, wujud Allah itu turun cari bawa data. Yang boleh naik diskusi dengan kita ini orang-orang yang punya data. Silakan. Bang Jackman ya udah. Silakan Bang Abu. Begini Bang ber-217-an ya. Dalam keimanan kami, keyakinan kami, Allah itu adalah maha besarnya. Jadi maha besar, maha suci, maha tinggi. Jadi kalau dikatakan sudah maha, itu sudah tidak terjangkau oleh akal manusia. Kita tidak menjangkau betapa besarnya Allah itu. Jadi meskipun berwujud tapi kita tidak bisa menjangkaunya gitu. Karena tidak serupa dengan makhluk begitu ya. Oke, sudah Om? Ya, silakan. Kalau dia kata tidak terjangkau saking kemahaan besar, kenapa namanya kamu sebut-sebut, kamu puji-puji, kamu sanjung-sanjung? Kalau dirinya tidak terjangkau, kenapa namanya kamu sebut-sebut, kamu sanjung-sanjung, puji-puji? Apa kamu perintahnya memuji namanya? Sabar Kak. Karena ada perintahnya dalam Al-Quran, ada perintahnya. Aja, kasih contoh, nggak usah uraikan, kasih contoh. Innani anallah. Kalau berdoa, terus kamu kalau berdoa mintanya sama siapa? Tadi itu Om Abu nih bagus, mantap ini. Silakan Om Abu. Apa indahnya itu? Karena ada perintahnya dalam Al-Quran begitu ya. Saya aja. Tapi kalau Kristen, kasih contoh aja langsung. Kalau Kristen berdoa, sebentar Bang Abu. Kamu kalau berdoa minta sesuatunya sama siapa? Tunggu dulu Om. Tadi saya mau lanjutkan dengan nasi apa tadi itu ani apa itu Om Abu lanjutkan Om. Saya berarti. Abu itu tolong Om Abu.
menarik ini Om Abu. Wah, mudah-mudahan ada saya dapat nanti ini. Om Abu Mau lanjut dilanjut Om sama Abu. saya? Mau dilanjut Iya sama tadi saya? itu. Apa tadi itu? Apa yang? Iya. Iya ya. Dikatakan dalam Al-Quran ya, innani anallah la ilaha illa anna fa'budu. Jadi di situ dikatakan akulah Allah, maka sembahlah aku ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Oh, sampai di situ kah ayatnya Om? Sampai di situ Iya, ayatnya. panjang, masih panjang. Oh, tapi ada lagi. Saya pernah dengar juga di kalimat ada lagi yang fatal itu, yang ujung akhirnya itu fatal itu. Lizik mengingat Lizik. Iya Om, mantap Om. Apa maksud lizik itu Om? Apa? Mantap ini Om, mantap ini. lizik mengingat Allah. Iya. Ingatlah dia. Maka Ingat. sholatlah dan ingatlah aku gitu ya. Ingatlah. Lanjutannya. Sesuatu yang diingat ini Om, apakah cukup sekedar diingat namanya Om? Boleh kita mengingat sesuatu ini hanya dilaksanakan tahu disertai dengan namanya ibadah. saja? Harus disertai dengan ibadah. Tidak. Ujung kalimat itu li zikri. Maka ingatlah aku. Iya, betul. Kenapa emang? Jadi apakah yang diingat ini cukup ingat sebutan saja? Tidak, Ya, kita Apakah sebut. ada melalui sholat. Kita sembah melalui sholat. Loh, dia kan katakan ingat aku. Bang 2017, Iya. Bang 2017. Kalau Ya, Anda ingin menemukan itu perintahnya Tuhan di jelas dalam ya, Islam itu Bang. gampang banget, Bang. Kalau Anda mau Iya. menemukan Islam Allah di dalam Islam itu gampang banget. Contohnya ada di gampangnya diri gimana? sendiri. Gampangnya Diam gimana, dulu biar Om? saya jelaskan. Bunda. Diam, Iya, biar iya. saya jelaskan. Diam. Ketika tadi Anda bernarasi saya diamkan, tolong hargai. Ya puji Tuhan. Kalau puji Anda, Tuhan. ya diam. Kalau Anda mau menemukan Allah dalam Islam itu gampang banget sebenarnya. Tinggal kita lihat diri kita sendiri. Anda tadi mengatakan, oh berarti dengan nama saja bisa mengimani. Kenapa enggak? Manusia aja bisa hidup dengan adanya nyawa. Coba sebutkan kepadanya saya. Nyawa itu atau roh itu letak di mana? Di kepala kah? Di ubun-ubun kah? Di mata? Di hidung? Di jantung? Di hati? Di kaki? Atau di lutut? Jikalau Anda ingin melihat Allah di dalam Islam, nggak bisa pakai mata kepala telanjang Anda, nggak bisa. Karena Allah di dalam Islam itu adalah wujud, namun wujudnya gaib daripada mata telanjang manusia. Jikalau Anda mempertanyakan hal itu, why? Kenapa gaib? Kenapa nggak muncul? Kenapa ini? Kenapa itu? Anda ketika berdiri di suatu tempat, misalkan tempat yang jauh tuh di 100 meter sana, Anda bisa lihat nggak? Kemudian Anda bisa lihat nggak tata surya di luar sana tanpa ada teropong-teropong itu, bisa nggak? Logika aja kita pakai. Ketika kita beriman, kita itu Mantap butuh ini, akal. Mantap logika ini. Oke. Kembali lagi kita Sudah mengingat lagi. habis. Sekarang kami Bang Saya bertanya belum sama selesai. Tunggu dulu. Saya belum ini, selesai. Ini belum sinkron. Saya belum selesai. Lanjut. Bisa diam sebentar. Lanjut. Kan dipotongnya jadi lupa aku. Keselnya aku lagi bicara, lagi ingat-ingatnya malah dipotong-potong. Apa tadi aku mau ngomong apa tadi ya? Selamat malam para saudara. Ya, selamat malam Bang Kang Komper. Salam. Halo. Salam kenal. Siapa namanya? Kang apa ini? Kang Kom. Salam kenal Kang Kom. Oh ya, salam kenal. Berdua satu tujuan, salam kenal ya Om. Oh iya. Apa nama? Kang Kom ya, salam kenal Om. Salam kenal. Iya. Lanjut Om. Oke, bentar. Makanya jangan potong, aku lagi bicara. Tak tahu aku pikun. Oh ya, dalam Islam itu kalau mengenal Allah, kamu harus tahu sifat-sifat Allah dulu. Dan sifat-sifat Allah itu tiada terbatas. Namun Allah mengenalkan dirinya hanya dengan 99 sifat ditambah 20 sifat. Salah satunya wujud kidam baka mukhlafatul lil hawadis. Asma, Apa? Mbak. Bukan. Asmaul 99 itu Husna. asma. Ya, Iya, bukan sifat husna, asma. nama sekaligus sifat Allah. Jadi kalau mau lihat Allah itu, kamu harus belajar namanya tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu ilmu untuk mengenal Allah dengan cara mengesahkan Allah. Tauhid terbagi 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu yang harus kamu tahu dulu, bukan mencari bentuknya.
Kalau kamu mau cari bentuk Allah, coba kamu tunjukkan dulu kepada aku di mana roh itu terletak. Di kepala, di ubun-ubun, di jantung, di hidung, di kaki, atau di mana? Kita meyakini kita hidup dengan adanya ruh atau roh, atau yang dalam bahasa kerennya nyawa. Lalu jantung kita berdetak karena jantung kita berdetak karena ada energi. Nggak usah diajar-ajarin. Ini Bang 27 ini cuman ngeprank aja dia. Saya nggak peduli. Ketika dia mempraming Allah saya itu, saya harus menjelaskan dengan ilmu yang saya paham. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, kepada teman-teman saya, Allah kamu nggak ada bentuk, lalu kamu bagaimana mengimani dia nggak ada bentuk? Nyawa aja nggak ada, tapi Anda bisa hidup dan meyakini adanya ruh. Sudah? Panjang betul. Tolong jawabnya itu pakai logika ya, Sudah. jangan pakai otak dulu kamu. Silakan. Sudah. Sekarang saya gunakan logika. Saya gunakan logika. Saya bermain logika. Saya bermain logika. Sesuatu benda yang saya ingin cari, tapi orang menyebutkan namanya saya. Contohnya, ini HP. Tapi saya tidak pernah tahu itu bentuknya itu HP, hanya tahu namanya saja. Maka saya pergi, berpusing-pusing saya pergi, yang cari nama HP itu saya tidak jumpai, karena saya tahu itu HP saja. Itu macam mana keyakinan saya seperti itu? Karena hanya tahu namanya saja. Oke, Anda bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda bertanya, Anda ketika diberitahu oleh seseorang ada sebuah HP, lalu Anda belum pernah lihat dan mencarinya, benar? Benar nggak? Jadi setelah saya tahu dong itu HP-nya, berarti betul ada nama HP, ada bentuk HP-nya. Anda bertanya aja nggak paham. Apa yang esensi Anda bertanya nggak paham Anda. Awal mulanya, dengar Om, awal mulanya saya di bawah, saya mendengar menyimak, ada narasi Om Kristal. Tunjukkan lagi. Tunggu dulu. Oke. Ada Om Kristal. Berdua satu tujuan ini Muslim atau Kristen atau ateis? Kamu makna harfiah saja belum paham gitu loh. Kristen. Dengar dulu. Kristen, oke. Ini saya kasih paham dikit ya, aja. Kalau Kristen itu, sebentar Bang. Nanti boleh ditanggapi, boleh bertanya. Belajar dulu lah. Begini, dengar dulu. Tuhannya Kristen. Muskil naik di atas. Gini loh Bang. Bentar. Sabar. Tuhannya orang Kristen itu kan bisa jadi apa saja, betul ya? Bisa menjadi manusia, bisa menjadi daging, bisa menjadi api, bisa menjadi apa dalam Bible itu? Bisa jadi pintu. Karena Yesus itu begini ya. Kalau katanya orang Kristen kan bilang gini, Tuhan itu bisa menjadi apa saja. Bisa menjadi daging itu adalah manusia adalah Yesus adalah menjadi pintu, Yesus adalah batu. Terus jadi manifestasi dari Tuhan Kristen itu kadang juga Allah kita itu adalah api yang membinasakan. Berarti Tuhannya api juga. Kemudian Tuhannya gunung batu juga. Jadi manifestasi Kristen itu Tuhannya Kristen itu memang bisa bermanifestasi menjadi apa saja. Komparasi sama dengan iblis bisa menjadi ular tua. Iblis juga bisa menjadi malaikat terang. Iblis ini saingan, iblis sama Allah Tuhannya orang Kristen saingan Bang. Tapi memang ya lebih luas Kristen kan ya. Lebih luas Tuhannya Kristen karena saingan sama iblis. Kalau iblis itu bisa menjadi ular tua, bisa menjadi merasuki Yudas ke dalam diri Yudas, jadi iblisnya menjadi Yudas gitu ya. Terus bisa menjadi malaikat terang. Nah itu yang dilempar ke gua-gua itu. Itu tidak semua yang masuk ke dalam gua itu adalah iblis, tapi iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah itu kata Paulus di Roma. Oke, selanjutnya silakan dilanjutkan. Sudah Om? Sudah? Tunggu dulu Om. Saudara-saudara, sebentar dulu. Mungkin nggak bisa bicara kalau rungkat ini berdua satu tujuan. Iya, saya tunggu dulu Om.
Panjang Iya, lebar tadi tunggu itu. dulu. Khotbah itu menerasi tentang Tuhannya Kristen. Iya, Tunggu dulu. sebentar dulu berdua satu tujuan. Saudara-saudara tap-tap layar dulu. Nanti berdua satu tujuan nggak bisa diskusi dia. Ah, jangan susah ini. Saya tap ini. Udah lanjut. Ah, panjang lebar itu Om bernarasi. Tadi saya naik, saya menyimak satu kalimat dari kristal. Allah itu wujud. Jadi saya naik. Maka saya bertanya, wujud itu apa? Kata, wah, ada Om lagi berarti wujud itu Udah bahasa Arab. kamu masuk ke komal saya aja besok. Masalah wujud ini. Langsung bahasa Ini Arabnya nyari ada. oten ini. Lihat Kamu dulu. nanti kalau mau belajar sama saya. Saya sudah jelaskan tadi wujud itu apa. Mutar Kamu terus. mau terima jawaban. Kucluk. Maka saya pertanyakan, Tuan kau aja. Kalau lu mau monyet. bertanya-tanya dari tadi berapa Udah, orang itu ada Mutar terus dia kompor. ngomongannya. katanya Udah, mau monitor belajar Kang Kompor. anjing tuh. Kang Kompor monitor. Iya Om. Iya. Ya, Kang Kompor dengan Bang Kristal. Ya, Bang makna Kristal dulu. harfiah Kasih saja dulu nggak Bang Kristal paham. dari tadi belum ngomong loh. Kasih dulu Bang Kristal. Silakan Bang Kristal dengan. Iya, saya diam Om. Bukan, maksudnya Kang Kristal. Tadi dia belum ada ngomong. Sekarang Kang Kompor dengan Bang Kristal gitu. Kompornya apa Kenapa? agamanya? Kenapa ini? Islam dia kan. Kenapa ini? Sifat wujud ini sifat 20 ini kenapa ini? Ini Abang Kompor ini Bang, Kristen kami apa ini Muslim, lagi Bang? nyari oten, Bang. Bang Kompor, Kalau mau belajar perjelas nanti di dulu komal identitas saya. Anda Muslim apa Kristen? Tergantung pean aja lah, aku di labeli apa Islam terserah. dia Islam. Nah, udah turun aja lah. Di Kalau sini mau harus belajar jelas, masuk nggak komal ada saya yang abu-abu. Silakan yang naik Kristen, nggak diterima yang abu-abu. yang jelas. Itu tuh makna harfiahnya harus Masa kita yang Siapa milih tadi? ini milih agamanya? Nama akunnya tadi siapa ya? 217-an. 217-an. Berdua satu tujuan itu, bukan Oh, dua iya. tujuan. Agustus pula. Daripada kamu sibuk-sibuk memframing kami di sini, mending kamu pelajari dulu tuh asal usul agama kamu dari mana. Nggak usah kamu sibuk-sibuk ngurus tentang Tuhannya orang Islam dulu. Ngurusin dulu tuh Tuhan kamu, gantiin dulu itu kolornya ya. Kristal abu-abu enggak katanya. Si Kristal inti enggak, dia Kristen. Dia udah ngaku Kristen tapi tidak menyembah Yesus. Bang Adukan. Di Komal Ya, Abang itu. bukan berarti orang-orang kristal tarekat tuh juga Kristen banyak di gatal bawah itu. ini. Bener nggak Bang? Banyak di tarekat di bawah. Ya, Banyak juga. Tapi kalau mau belajar masuk di Komal saya. Bang Kristal, Ya, bener tapi nggak? ke Kristal Kemal saya itu pun Kristen mereka gatal. masuk bikin gilanya itu. Cuman kan Mana orang Islam kok nanya wujud yang pakai real mata? Ini agak-agak aneh ini memang. Belajarnya di mana dia? enggak, dia itu ngetes keilmuan itu. Iya, makanya jangan coba-coba ngetes nanti ada babnya itu. Janganlah di sini ini Komal lagi dakwah ini kita. ya buat itu yang bab syariat makrifat itu ya silakan cari komal lain aja. Ini komal diskusi lintas agama. Banyak kok di tempat-tempat lain juga ada banyak. Nggak usah khawatir kamu nggak bisa dapat tempat, banyak itu. Kesana aja. Ya di sini lintas agama. Elah Martin, daripada sibuk-sibuk di sini, kamu mending sana pulang baca Amsal, masuk kamar mandi kamu ya. Jangan lupa siapkan sabun. Ini memang Ayo doktrin silakan Kristen naik tuh hotel. doktrin Kristen itu sangat kental ya. Kalau komen begini ya, misalnya orang Islam nggak ngerti bahasa Arab tapi nggak ngerti artinya, itu di situ aja diulang-ulang konten. Oke, baik. Apa katanya? Orang Islam tak mengerti bahasa Arab. Kau naik ke sini, kau dengan saya, saudara. Ya, aku akan ajarkan samamu isim fi'il
Dan nanti kau akan saya tes keilmuanmu tentang